cerita ke aku itu pun dalam keadaan tertekan. Dia takut, malu, tapi juga marah karena Surya kabur dan gak bisa dihubungi setelah tahu Hanum hamil. Afrina hanya berdiri membisu, mendengarkan dengan kepala sedikit tertunduk. Hatinya berkecamuk hebat, antara kecewa, marah, dan bingung. Semua emosi itu berputar dalam pikirannya yang belum siap menerima kenyataan secepat ini. Dian menghela nafas panjang, lalu berkata lagi. Hanum pernah bilang Surya berasal dari keluarga miskin. Dia tinggal di rumah petak di gang kecil dekat terminal lama. Tapi setelah Hanum menikah dan melahirkan, rumah itu kosong. Mungkin dia pindah atau memang sengaja menghindar. Afrina perlahan mengangkat wajahnya. Kalau dia memang kabur, dan semua orang juga nggak tahu keberadaannya, mungkin memang Tuhan nggak ingin aku menemuinya. Jangan menyerah dulu, Frin. Sahut Natasha lembut. Kalau ini penting buat masa depan kamu, buat ketenangan hati kamu, kita cari sama-sama, ya? Afrina menoleh, menatap sahabatnya itu dengan mata yang memerah. Aku takut, Tasha. Takut kalau yang aku temukan justru lebih menyakitkan dari hari ini. Lebih menyakitkan dari menjalani hidup dalam ketidaktahuan. Tanya Dian tajam, namun kali ini tanpa nada menyerang, hanya tatapan penuh kepedulian. Afrina tak menjawab. Ia menggeleng kecil, air mata menetes lagi dari sudut matanya yang tadi sempat kering. Bab ke-36. Sikap Yusnia berubah setelah tahu kenyataan kalau ternyata Afrina bukan anak kandung Pak Nur. Dan perubahan itu disadari oleh Natasha. Sementara, sejak pulang dari rumah sakit, Afrina terus mengurung dirinya di dalam kamar. Mama kenapa? Tanya Natasha, dia dari tadi memperhatikan Yusnia yang melamun di ruang kerjanya. Yusnia menoleh sekilas ke arah putrinya, lalu menghela nafas berat. Bang Tama kan sudah ada papa yang menemaninya, dan sepertinya Tante Dian juga sayang sama abang. Ya, walau aku nggak suka padanya, tapi dalam kondisi seperti ini, aku harus berterima kasih pada istri baru papa itu. Ucap Natasha, setelah Yusnia tak juga membuka mulutnya untuk bersuara. Mama nggak sedang mikir abang Musya, Mama cuma mikir Frina. Balas Yusnia, diiringi dengan helaan nafas panjang. Iya, Ma. Aku juga kasihan. Pasti dia sangat kecewa dan terpukul. Ternyata apa yang kualami gak seberat apa yang dialami Frina. Memang Mama dan Papa udah cerai. Gak bisa hidup sama-sama lagi. Tapi setidaknya aku masih punya Papa dan Mama yang jelas. Yusnia diam seketika begitu mendengar kata-kata Natasha. Diam-diam dalam hatinya mengiyakan ucapan putrinya. Bukan masalah kasihan, Syah. Tapi Mama khawatir. Akhirnya Yusnia bersuara. Natasha mengernyit, duduk di ujung meja kerja ibunya sambil memutar-mutar pulpen yang tergeletak di sana. Khawatir kenapa, Ma? Tanyanya pelan. Yusnia menatap putrinya dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada keraguan, ada rasa bersalah. Tapi lebih besar dari semuanya adalah kekhawatiran yang nyaris tak bisa ditutupi lagi. Mama takut Frina dan abangmu makin dekat. Ucap Yusnia lirih, namun tegas. Mereka bukan anak-anak kecil lagi, Syah. Mama nggak mau itu terjadi. Natasha terdiam. Kalimat ibunya baru saja membuka ruang baru dalam pikirannya. Tapi apa salahnya, Ma? Kemarin Mama antusias banget loh waktu Frina mau ketemuan. Bahkan Mama ngasih hadiah baju untuk dia. Itu karena Mama nggak tahu kalau lelaki itu abab Musya. Dan sekarang ditambah lagi masalah baru. Ayah kandung Afrina nggak jelas siapa dan di mana. Mama nggak mau punya menantu yang nggak jelas asal-usulnya. Natasha tertegun untuk beberapa saat. Dia tak percaya kalau kata-kata itu keluar dari mulut sang mama. Natasha masih menatap ibunya. Matanya membulat tak percaya. Hatinya tercekat. Ia mencoba memproses kata-kata terakhir yang meluncur dari mulut ibunya. Kata-kata yang terdengar seperti cap, seperti vonis yang menjatuhkan seseorang hanya karena garis keturunannya kabur. Jadi, Frina sekarang dinilai dari siapa ayah kandungnya? Natasha akhirnya bersuara,
pelan tapi tegas. Bukan dari siapa dirinya sebenarnya. Yusnia mengalihkan pandang, tapi Natasha tak berhenti. Ma, aku ngerti Mama kaget. Aku juga begitu. Tapi Mama tuh lupa, Frina anak baik. Dia sopan, lembut, perhatian. Bahkan waktu aku masih cuek dan dingin, dia tetap sabar berusaha deket sama aku. Frina nggak pernah punya niat buruk sama sekali. Harusnya kita memberi dukungan padanya saat dia terpuruk seperti ini, Ma. Bukan malah menambah tekanan dan beban. Natasha, bukan itu maksud Mama. Ujar Yusnia, suaranya terdengar melemah. Mama cuma takut. Mama pernah kehilangan banyak hal karena percaya sama orang yang ternyata kamu lihat sendiri kan? Apa yang dilakukan Dian dan papamu? Jangan samakan Frina sama orang-orang di masa lalu, Mama. Potong Natasha cepat. Suaranya sedikit bergetar. Frina nggak pernah minta dilahirkan tanpa tahu siapa ayah kandungnya. Dan kalaupun ternyata dia dan abang saling suka, apa Mama mau pisahin mereka cuma karena alasan yang setipis itu? Yusnia menatap putrinya lekat-lekat. Ada sesuatu dalam mata Natasha yang berubah, bukan sekadar kemarahan atau kekecewaan, tapi kedewasaan yang perlahan tumbuh di balik luka-luka yang pernah ia telan sendiri. Gak adil, Ma. Lanjut Natasha, lebih pelan. Mama pernah bilang ke aku, jangan nilai seseorang dari apa kata orang, dari masa lalu, dari hal-hal yang gak bisa mereka kendalikan. Tapi sekarang, Mama sendiri melanggar itu. Yusnia menghela napas berat, menyandarkan punggung ke kursi. Wajahnya tampak lebih lelah dari sebelumnya. Mama hanya takut, Syah. Mama cuma ingin kalian semua aman, hidup normal, dan bahagia. Kadang, Ma. Natasha bangkit dari duduknya, berdiri di depan meja. Bahagia itu bukan soal siapa orang tua kita, tapi soal siapa yang tetap tinggal waktu semua kebenaran pahit itu datang. Yusnia tak menjawab. Matanya berkaca-kaca. Dan di saat itu, ia tahu putrinya telah tumbuh menjadi seseorang yang jauh lebih bijak dari yang ia bayangkan. Suasana hening sejenak sebelum Natasha menambahkan dengan suara lirih. Mungkin sekarang justru Frina yang butuh keluarga, Ma, dan kalau bukan kita, siapa lagi? Yusnia mengusap wajahnya yang lelah, lalu menunduk. Kata-kata Natasha menusuknya lebih dalam dari yang ia duga. Ia mengira dirinya sudah cukup dewasa, cukup bijak untuk menghadapi apapun. Tapi ternyata, dalam urusan hati dan masa lalu, ia masih terjebak dalam rasa takut. Mama cuma belum siap, Syah. Ucap Yusnia pelan. Belum siap menerima kenyataan kalau semua bisa berubah dalam waktu sekejap. Mama gak masalah kalau Frina tetap berada di tengah-tengah kita. Sebagai teman, bahkan sebagai keluarga, Mama juga masih tetap menyayanginya. Tapi untuk menerimanya sebagai pasangan hidup abangmu, rasanya hati Mama ini berat, gak bisa Syah. Sementara itu, di kamar yang pintunya selalu tertutup rapat sejak kepulangan dari rumah sakit, Afrina terduduk di lantai, memeluk lututnya. Matanya sembab, tapi tak lagi menangis. Ia terlalu lelah untuk menangis. Terlalu kosong untuk berharap. Pikirannya tak henti memutar ulang peristiwa demi peristiwa. Pernyataan Dian, ekspresi semua orang di lorong rumah sakit, bahkan pelukan Yusnia yang kini terasa palsu setelah tahu kenyataan. Semua itu membekas dalam memorinya seperti duri-duri yang tak bisa dicabut. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Frina, ini aku, Natasha. Tolong buka pintunya. Afrina tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, berharap suara itu hanya halusinasi dari pikirannya yang rapuh. Tapi ketukan kembali terdengar, kali ini sedikit lebih keras. Aku cuma mau duduk bareng kamu. Gak akan maksa kamu ngomong kok, sumpah. Suara itu akhirnya membuat Afrina bangkit, berjalan pelan ke arah pintu, dan membukanya sedikit, hanya cukup untuk menampakkan sebagian wajahnya.
Aku bawa roti coklat, katanya sambil mengangkat kantong plastik kecil di tangannya. Yang kamu suka, yang biasa kamu sembunyiin di kulkas belakang tiap pagi. Afrina tersenyum kecil, sangat tipis, nyaris tak terlihat, lalu membuka pintu lebih lebar. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah kembali ke dalam, meninggalkan pintu terbuka untuk Natasha. Tanpa diduga, Afrina langsung memeluk Natasha, begitu gadis itu berada di dalam kamarnya. Aku bingung, Syah. Aku harus gimana? Bab ke-37. Seminggu setelah pulang dari rumah sakit, Pratama kembali ke rumah Agus dengan kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih. Namun hatinya justru lebih mantap dari sebelumnya. Waktu seminggu itu ia gunakan untuk merenung, berpikir, dan menggali perasaannya terhadap Afrina. Setiap kali ia mengingat tatapan mata Afrina, yang sendu tapi penuh ketulusan, hatinya terasa tertarik kembali. Terluka, iya. Tapi semakin terluka, justru semakin yakin bahwa perasaannya bukan main-main. Ia tahu kebenaran soal Afrina, bahwa dia bukan anak kandung Pak Nur, bahwa asal-usulnya menjadi misteri, membuat sebagian orang bersikap seolah dia anak hasil dari sebuah aib. Tapi bagi Pratama, Afrina adalah seseorang, lebih dari cukup, lebih dari layak untuk dicintai. Malam itu, Pratama berdiri di depan rumah Yusnia. Dia sengaja datang malam hari, setelah Yusnia dan yang lainnya pulang dari tempat kerjanya. Nafasnya teratur, meski tangan yang menggenggam kotak cincin di sakunya sedikit bergetar. Ia tidak datang untuk meminta restu. Ia datang untuk menyatakan tekad. Pintu dibuka oleh Natasha, yang tampak terkejut melihat kakaknya berdiri di ambang pintu. Abang, kamu udah sembuh beneran? Tanyanya sambil mengerutkan dahi. Belum 100%, tapi udah cukup kuat buat datang ke sini. Jawab Pratama dengan senyum tenang. Afrina di rumah? Natasha masih menatapnya ragu, tapi kemudian mengangguk. Ada, tapi sepertinya udah tidur. Abang sih kenapa datang malam-malam begini? Aku sengaja, Syah. Kalau siang takut mengganggu kalian yang sedang kerja. Ujar Pratama, lalu ia melangkah masuk. Yusnia, yang duduk di ruang tengah, langsung berdiri begitu melihatnya. Wajahnya datar. Sebisa mungkin wanita itu menyembunyikan rasa sukacitanya. Dia masih malu untuk mengakui kalau sebenarnya sangat merindukan anak sulungnya. Kamu kesini mau apa, Tama? Tanyanya tanpa basa-basi sambil memalingkan wajahnya ke arah TV yang sedang menampilkan iklan. Pratama menoleh sopan ke arah ibunya. Aku mau bertemu dan bicara sama Afrina. Ma, ada hal penting yang harus aku sampaikan. Apa nggak bisa nanti saja? Dia sudah tidur. Balas Yusnia datar. Pratama sadar ibunya sedang menghalangi niatnya secara halus. Tolong, Ma, aku nggak bisa menunda lagi, karena besok pagi-pagi aku harus pergi. Ucap Pratama dengan nada memohon. Yusnia terkesiap, ia memandang anak lelakinya itu dengan campuran bingung dan resah. Kamu mau pergi kemana lagi, Tama? Ke kota sebelah, Ma. Udah lama aku nggak kerja. Mama sendirikan yang selalu bilang, kalau nggak kerja kita mau makan apa? Yusnia langsung bungkam. Dia tak menyangka kalau Pratama masih ingat kata-kata yang sering ia lontarkan kepada kedua anaknya. Dulu, waktu Agus belum pulang, kata-kata itu yang selalu digunakan Yusnia sebagai senjata untuk memaksa kedua anaknya membantu pekerjaannya di kios. Tolong, Ma, izinkan aku untuk ketemu Frina sebentar saja. Kalau perlu, Mama dan Tasha temani aku nggak bakal apa-apain Frina. Yusnia tersentak dari lamunan yang baru sesaat. Pergi saja, kamarnya paling ujung. Ingat jangan lama-lama. Pratama tak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil dan melangkah menuju ke kamar yang ditunjuk oleh ibunya. Natasha mengikutinya karena penasaran. Di depan kamar Afrina, ia mengetuk 2 kali. Lembut. Frina, ini aku, Tama. Tak ada jawaban.
Tapi dari balik pintu, ia bisa mendengar langkah kaki mendekat. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Afrina berdiri di sana, mengenakan sweater longgar dan celana tidur. Wajahnya masih sembab, tapi jauh lebih tenang dari beberapa hari lalu. Pratama menatapnya dalam-dalam. "Boleh aku masuk?" Afrina menyingkir ke samping, memberi jalan. Setengah badannya keluar, dia menarik tangan Natasha, mengajaknya ikut masuk ke kamar. "Sa, kamu tetap di sini ya, sebagai saksi. Abang ingin melamar Afrina." Ucap Pratama, Natasha terkejut, tapi setelahnya gadis itu tersenyum senang dan menganggukkan kepalanya. Sementara Afrina tampak canggung dan bingung tak tahu harus berbuat apa. Pratama baru mau membuka kotak kecil berbalut kain beludru di saat yang sama Yusnia masuk. "Apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan, Tama?" "Aku ingin melamar Frina, Ma. Aku mencintainya." Pratama menjawab tenang. Yusnia bergerak maju, dia langsung merampas kotak kecil warna merah hati dari tangan Pratama. "Ma!" Pratama terkejut karena tak menyangka Yusnia akan bertindak sejauh itu. Yusnia meremas kotak cincin itu di tangannya. Matanya tajam memandangi putranya. "Kamu gila ya, Tama? Baru juga sembuh, udah mikir nikah segala." Suaranya naik 1 oktav, mencerminkan kemarahan sekaligus kepanikan yang tak bisa ia sembunyikan. "Kalian itu masih terlalu muda. Hidup belum dimulai, masa udah mau ditutup dengan ikatan yang kamu sendiri belum tahu bisa kamu jaga atau tidak?" Pratama berdiri tegak, wajahnya tak gentar sedikit pun. "Aku memang belum tahu semuanya, Ma, tapi aku tahu satu hal, aku gak pernah seyakin ini sebelumnya. Aku mencintai Frina, dan aku ingin dia menjadi istriku. Bukan untuk main-main, bukan karena kasihan, tapi karena aku yakin." Afrina menunduk. Hatinya berdebar, campur aduk antara bahagia, takut, dan tidak percaya. Yusnia menghela napas panjang, lalu melangkah mendekati Afrina. "Dan kamu, Frina, kamu pikir ini keputusan yang bijak? Kamu bahkan belum tahu siapa dirimu sebenarnya. Kamu masih mencari pijakan dalam hidupmu. Kamu masih luka, masih bertanya-tanya kenapa hidup sekeras ini sama kamu. Lalu kamu mau nikah? Apa kamu yakin kamu sanggup?" Afrina menatap mata Yusnia, suaranya pelan tapi tegas. "Saya nggak minta ini, Tante. Tapi saya juga nggak akan lari dari itu. Mas Tama yang datang, dan saya tahu perasaannya nggak main-main. Tapi kalau Tante bilang saya belum pantas, saya bisa tunggu. Yang saya nggak sanggup adalah terus dianggap tidak layak. Jujur, saya juga mencintai Mas Tama." Kata-kata itu membuat Yusnia terdiam. Beberapa detik ruangan itu hanya dipenuhi oleh napas berat dan ketegangan yang menggantung. Natasha melirik satu-satu dari mereka semua. Tak tahu apakah ia harus bicara atau diam saja. "Aku nggak bilang kamu nggak layak, Frina," ujar Yusnia akhirnya, suaranya melemah. "Tapi pernikahan bukan pelarian dan bukan solusi dari luka yang belum sembuh. Tama, kamu juga. Kamu baru saja lepas dari ranjang rumah sakit. Apa kamu yakin ini bukan karena rasa bersalah atau emosi sesaat? Kalau Mama minta aku buktikan, aku akan buktikan." Jawab Pratama mantap. "Kalau Mama minta waktu, aku akan tunggu. Tapi tolong, jangan rampas hakku untuk mencintai." Yusnia memejamkan mata, menahan air yang mulai menggenang di sudut matanya. Dengan suara berat, Yusnia mengembuskan napas. Ia menaruh kembali kotak cincin itu ke tangan Pratama. "Aku nggak izinkan kalian menikah." "Tapi kenapa, Ma?" Yusnia tak langsung menjawab. Pandangannya ia tujukan ke arah Afrina yang dari tadi duduk di tepi ranjangnya. "Frin, maafkan Tante, Tante harus jujur." Bab ke-38. Yusnia menunduk sesaat. Ia tahu apa yang akan ia katakan akan menyakitkan banyak hati, tapi ia merasa harus jujur sekejam apapun kenyataan itu. Ia mengangkat wajahnya,
menatap Afrina dengan mata yang kini berkaca-kaca. Frin, maafkan Tante, tapi Tante harus jujur. Tante nggak bisa menerima kamu sebagai menantu, karena kamu, asal-usulmu belum jelas. Maksud Tante, kita semua nggak tahu kamu anak siapa. Tante bukan menilai kamu dari mana kamu lahir, tapi dari apa yang akan kamu bawa ke dalam keluarga kami nanti. Ucapan itu seperti tamparan telak bagi semua orang di ruangan itu. Afrina terdiam membeku, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Bibirnya bergetar, matanya memerah, tapi tak setetes air mata pun jatuh. Ia terlalu terkejut untuk menangis. Natasha spontan berucap, "Mama, itu nggak adil buat Frina. Pikiran Mama terlalu picik dan sempit. Harusnya Mama memeluk dan memberi dukungan kepada Frina. Harusnya Mama membantu Frina mencari solusinya." Tapi sebelum Yusnia sempat membalas, Pratama melangkah maju. Matanya menatap ibunya lurus-lurus. Sorotnya penuh amarah yang selama ini ia pendam. "Cukup, Ma!" Suaranya rendah, tapi terdengar tajam dan dingin. "Mama baru saja menunjukkan sisi terburuk dari diri Mama. Menilai seseorang bukan dari hatinya, tapi dari garis keturunan yang bahkan dia sendiri nggak tahu." "Pratama." Yusnia mencoba menenangkan. "Tidak, Ma. Jangan potong." Pratama menaikkan suaranya. "Kalau Mama merasa Afrina nggak layak hanya karena dia nggak tahu siapa orang tuanya, berarti Mama udah lupa semua yang pernah Mama ajarkan ke aku dan Tasya. Tentang jadi manusia yang menghargai orang lain. Tentang jangan sombong meskipun kita punya nama." Yusnia mengatup bibirnya, tak membalas. Tangannya gemetar. "Ma?" Lanjut Pratama, nada suaranya mulai bergetar antara marah dan kecewa. "Kalau Mama tetap menghalangi, aku akan pergi dari hidup Mama. Aku nggak akan mengakui Mama sebagai ibuku lagi. Mungkin sampai waktu yang aku tak tahu kapan, mungkin juga selamanya." Afrina menoleh cepat, kaget bukan main. "Mas Tama, jangan begitu." Tapi Pratama tidak menoleh. Pandangannya hanya tertuju pada ibunya dengan nafas memburu. "Jadi kamu tega ninggalin Mama?" tanya Yusnia. Suaranya pelan dan nyaris tak terdengar. "Bukan aku yang tega, Ma, tapi Mama yang mendorong aku pergi." Pratama menahan napas dalam-dalam, lalu menunduk sedikit. "Kalau cinta dan ketulusan gak cukup buat Mama, aku gak tahu lagi harus pakai apa." Yusnia tak kuat lagi. Air matanya mengalir deras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Natasha bergerak cepat dan memeluk ibunya, berbisik, "Ma, jangan begini. Biarkan Abang dengan pilihannya sendiri. Kalau dia bisa bahagia dengan menikahi Frina, kenapa Mama harus menghalanginya?" Yusnia melotot ke arah Natasha. "Kamu bisa ngomong begini karena kamu bukan Mama Syah. Kamu gak mikir gimana pandangan orang nanti kalau tahu Mama punya menantu yang enggak. Kenapa harus memikirkan pandangan orang, Ma? Mana yang lebih penting, pandangan orang atau darah daging?" Potong Natasha dengan tatapan tak suka ke arah Yusnia. Afrina duduk terpaku, matanya masih terpaku ke arah lantai. Tapi lalu ia berdiri, pelan-pelan, menghampiri Yusnia. Dengan suara lirih tapi tulus, ia berkata, "Tante, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya juga nggak minta dilahirkan dalam kondisi ini. Saya cuma pengen hidup dengan damai, dengan orang yang bisa menerima saya apa adanya. Saya minta maaf kalau kehadiran saya bikin semuanya berantakan." Ia menunduk, lalu berjalan ke arah lemari kecil tempat menyimpan baju-bajunya. Tak memakan waktu lama, gadis itu membereskan bajunya yang tak seberapa ke dalam koper kecil. Pratama dan Natasha bengong, seperti dihipnotis. Mereka hanya melihat apa yang dilakukan Afrina. Hingga saat Afrina bergerak, Pratama seolah baru tersadar. "Frina, kamu mau kemana?"
Jangan pergi, Frin. Afrina berhenti, berdiri menghadap lelaki yang sempat membuat tidurnya tak lena. Tolong jangan halangi aku ya, Mas. Seandainya kita ada jodoh, pasti kita akan dipertemukan lagi. Pratama baru saja mau membuka mulutnya, tapi Yusnia lebih dulu bicara. Tante nggak pernah menyuruhmu pergi, Frin. Kamu boleh tetap tinggal di sini. Kerja sama Tante, menjadi anak Tante. Afrina menatap Yusnia sejenak. Matanya penuh luka yang belum sempat sembuh, tapi juga ada keteguhan di sana. Ia menggeleng pelan. Terima kasih, Tante. Tapi saya nggak bisa. Bukan karena Tante menolak saya jadi menantu, tapi karena saya sadar saya belum berdamai dengan diri saya sendiri. Saya harus tahu siapa saya sebenarnya. Saya harus menemukan siapa ayah saya. Saya capek terus-terusan dipertanyakan, terus dianggap rendah karena asal-usul yang bahkan saya sendiri nggak tahu. Suaranya lirih namun mantap. Semua orang di ruangan itu terdiam. Hanya suara gesekan koper kecil Afrina yang bergerak pelan menuju pintu yang terdengar. Frina, tolong jangan pergi. Pratama mengejarnya, berdiri di antara Afrina dan pintu. Kita bisa lewati semua ini bareng-bareng. Kita cari sama-sama siapa ayahmu. Kita jalanin hidup ini bareng. Aku nggak peduli apa kata orang.